Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat Kistos TV yang dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau ingin bertemu dengan Allah di surga, siapapun kita akan dijumpai oleh Allah di surga, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika kita dapat berjumpa dengan Tuhannya di surga. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah amal soleh. Yang kedua adalah keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh, dan yang kedua tidak boleh dalam beribadah kepadanya menyekutukannya. Untuk suatu amal dikatakan amal soleh, untuk suatu aktivitas dikatakan aktivitas yang baik. Amal itu adalah pekerjaan, soleh itu adalah baik. Amal soleh, aktivitas yang baik, pekerjaan yang baik. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan amal itu adalah amal soleh. Yang pertama adalah ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Ilmu sebelum beramal. Sebab betapapun banyaknya, betapapun besarnya amal yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi dengan ilmu, berpotensi mardudatun la tuqbalu. Ilmu yang akan membimbing amal kita, ilmu yang akan mengoreksi amal kita, sehingga ilmulah yang akan memberikan penjelasan-penjelasan secara mendasar tentang sebuah amal yang kita lakukan. Itu akan membuat amal kita ditambah dengan sebuah keyakinan bahwa insya Allah amalnya merupakan amal soleh, dan kalau ilmu sudah berbicara maka amal tak terbantahkan. Yang kedua adalah niat. Rukun daripada niat adalah satu, yaitu mardatillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan amal kebaikan kecuali kita ikhlas dalam mengerjakannya. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal, sempurnanya amal bergantung pada niatnya. Niat itu tempatnya di hati, rukunnya satu, yaitu mardatillah. Yang ketiga adalah kesabaran dalam kita beramal soleh. Amal soleh ini tidak mudah. Siang dan malam kita dituntut untuk melakukan amal soleh. Semua keadaannya, semua kondisinya, semua aktivitasnya harus kita pastikan kita berada dalam kebaikan. Malam yang ingin kita sempurnakan dengan ibadah pasti membutuhkan perjuangan, pasti membutuhkan usaha-usaha, dorongan-dorongan yang kuat, sehingga malam dapat kita lalui dengan baik. Di tengah orang tertidur lelap, di tengah mungkin orang bersanteria, sementara kita berusaha untuk menghidupkan malam agar tak terlewatkan dengan qiyamul lail, agar tak terlewatkan dengan tilawatul Quran, agar tak terlewatkan dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di siang harinya, di tengah keramaian, di tengah kesibukan, di tengah lalu lalang manusia, hiruk pikuk warna-warni di siang hari yang mereka kerjakan. Sementara meskipun kita sama-sama beraktivitasnya, meskipun kita sama-sama berkegiatannya, tetap
kita menyadari ada waktu yang membatasi kita, ada waktu sholat yang membatasi kita, ada waktu di mana kita tidak boleh lalai, ada waktu di mana kita tidak boleh abai untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu membutuhkan kesabaran. Yang keempat adalah keikhlasan. Keikhlasan di dalam kita beramal akan mendorong amal itu untuk tetap bertenaga, untuk tetap memiliki spirit. Sebab orang yang ikhlas itu orang yang melampaui batas-batas primordial, yang melampaui kepentingan-kepentingan manusiawi, melampaui apapun berjibakunya hidupnya, tidak ada yang dituju selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, tidak boleh disertai dengan kepentingan-kepentingan yang itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya ketika kita beramal, kita harus benar-benar tulus, harus benar-benar ikhlas, tidak boleh dicampuri dengan ujub, bangga diri. Tidak boleh juga karena ingin dilihat orang lain, tidak boleh juga karena ingin didengar orang lain, tidak boleh juga ada hal-hal yang dapat merusak amal kita. Sebab ada banyak nanti ketika seseorang merasa dia telah beramal, padahal ternyata amalnya kosong karena ada salah dalam niat di dalam beramal tersebut. Imam Rafi'i mengatakan, innama tarakal ma'siyah bi ismatillah. Sesungguhnya apabila ada seseorang sanggup meninggalkan maksiat, itu semata-mata karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita berpotensi untuk jatuh kepada perbuatan yang tercela. Fakullu zalika bifadlih wa rahmatih. Semuanya karena fadl, semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, kalau Allah jaga kita, kalau Allah lindungi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, itu semata-mata karena Allah telah menjaga kita, itu semata-mata karena fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan hidup kita di dunia berakhir di surga, dan di sana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.